Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nanang Jenal Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, untuk hari ini kita masuk tentang materi bab pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, di sini sebagai yang pendahuluan, Anda pernah mendengar kalau ada wabah virus COVID-19 dari kota Wuhan di Cina, di mana ini penyebarannya sangat cepat, sampai seluruh penjuru dunia, dan banyak korban yang tidak tertolong akhirnya mendapatkan panggilan Tuhan yang terakhir kalinya. Ini terjadi di Indonesia, ya, terjadi di Indonesia. Nah, untuk mengatasi wabah virus COVID, maka para ahli untuk mengatasinya perlu kajian ilmu virologi dan imunologi. Virologi itu tentang virus, ilmu biologi yang mempelajari virus. Imunologi itu adalah ilmu tentang kekebalan tubuh. Vaksinasi itu termasuk kajian dalam imunologi. Imunologi, virologi merupakan cabang dari ilmu biologi. Nah, di sini kajian imunologi, virologi itu diaplikasikan oleh para tenaga kesehatan dari dokter, perawat, dan lain sebagainya. Sehingga virus COVID-19 ini ujung tombak dalam mengatasinya adalah para dokter, para tenaga kesehatan. Menjadi pertanyaan, apa perbedaan biologi dan kedokteran? Di sini, ya, ilmu pengetahuan itu terbagi jadi dua. Ada ilmu murni, ilmu terapan. Ilmu murni adalah ilmu yang menjadi dasar dari ilmu terapan dalam belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh biologi, itu masih murni, belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fisika itu masih murni. Kimia itu masih murni. Virologi itu ilmu tentang virus, masih murni. Imunologi tentang kekebalan tubuh manusia, ini yang merupakan cabang ilmu biologi, ini masih murni, belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan penerapannya apa? Penerapannya menggunakan ilmu terapan. Apa definisi dari ilmu terapan? Ilmu terapan adalah ilmu yang merupakan pengembangan dari ilmu murni. Bisa biologi, bisa fisik, bisa kimia, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ilmu terapan kedokteran, pertanian, peternakan, dan farmasi atau obat-obatan. Nah, ini untuk menjelaskan ilmu murni, ilmu terapan. Nah, misalnya ilmu kedokteran sebagai ilmu terapan, itu dasarnya ilmu apa? Dasar dari ilmu kedokteran, ilmu murninya di sini adalah ini. Bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi. Ya, itu. Lalu ya ini, kedokteran dasarnya fisika, suhu, ucap, ya. Lalu kimia, akan ada zat kimia obat-obatan dalam kedokteran. Ada biologi tentang manusia. Pertanian juga dasarnya ilmu biologi, karena itu tanaman, dia tanaman. Lalu juga ada kimia, karena berkaitan dengan pupuk, zat kimia untuk pertumbuhan tanaman. Fisika misalnya juga tanaman itu cocoknya pada suhu apa. Farmasi juga berkaitan dengan obat-obatan, obat-obatan untuk makhluk hidup, ya biologi, ya kimia, seperti ya itu. Berarti ilmu terapan, kedokteran, pertanian, farmasi itu pengembangan dari ilmu murni, bisa fisika, bisa kimia, bisa biologi. Nah, selanjutnya. Nah, dulu ketika kita masih SMP itu hanya IPA. Ketika di Madrasah Aliyah, itu berkembang. IPA itu biologi, fisika, kimia. Ya, selalu berkembang. Begitupun juga kalau di SMP, SMA, pendidikan agama Islam sebetulnya sangat luas sehingga perlu
kaji dalam cabang-cabang pendidikan agama Islam, fikih, akidah, ilmu kalam dan sebagainya. Nah, karena luasnya cakupan dalam ilmu biologi, maka perlu dibuat cabang-cabang, anatomi, fisiologi, morfologi, taksonomi, dan embriologi. Selanjutnya, IPA itu apa? IPA itu adalah ilmu yang mempelajari gejala alam, baik itu pada makhluk hidup yang dikaji biologi atau abiotik, tak hidup. Contohnya suhu, cahaya, udara, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang konsentrasi pada biologi. Nah, biologi itu berasal dari bahasa Yunani. Bios itu hidup, logos itu ilmu. Jadi apa? Jadi ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Ini kita berarti di sini mempelajari makhluk hidup, ilmu hayat. Nah, ciri-ciri ilmu biologi yang pertama mempunyai objek kajian yang konkret. Ciri-ciri ilmu biologi konkret itu dapat dilihat dan diraba. Lawannya apa? Abstrak, tak dapat dilihat dan diraba. Sehingga di pelajaran biologi tidak mempelajari jin, tidak mempelajari malaikat, karena itu tidak konkret, itu abstrak seperti itu. Nah, kita mempelajari makhluk hidup yang konkret, dapat dilihat. Pak, virus dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ada dua kajian objek biologi. Yang pertama objek material, itu objek yang dibahas, contoh virus, hewan, tumbuhan, itu objek yang dibahas. Maaf, yang kedua adalah objek formal. Ini maaf, ini keliru ketik. Ya maaf, keliru ketik ini ya. Yang betul adalah objek formal, bukan objek material. Apa itu objek formal? Cara memandang objek tersebut, struktur virus, fungsi virus, struktur hewan, struktur tumbuhan, fungsi hewan, fungsi tumbuhan, itu objek formal. Ciri ilmu biologi yang kedua bersifat empiris, berdasarkan pengalaman nyata yang dapat dialami semua orang. Contohnya membangun kekebalan tubuh manusia melalui vaksinasi. Vaksinasi itu memasukkan kuman penyakit yang dilemahkan agar sel darah putih kita, antibodi kita mengenal dari kuman tersebut yang sudah dilemahkan. Sehingga ketika ada kuman yang masuk, kuman yang lain yang masuk, yang sehat, maka antibodi sudah belajar bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Ini vaksinasi ini itu dilatar belakangi oleh ditemukannya oleh ilmuwan, itu menemukan bahwa orang yang pernah sakit cacar tidak akan terpapar lagi. Nah, itu berarti serangan cacar yang pertama, virus cacar yang pertama itu membuat antibodi belajar bagaimana cara menanganinya. Sehingga dari virus cacar lain yang masuk sudah bisa menanganinya. Seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman nyata. Vaksinasi COVID-19 misalnya. Itu ternyata sebelum disuntikkan pada manusia sudah diuji lab, sudah diujikan pada orang, baru bisa ketika ada perkembangan positif bisa kebal, maka ini bisa diberikan pada orang lain, sehingga ada perlu uji lab, perlu. Nah, selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri ilmu biologi itu menggunakan langkah-langkah yang urut dan baku. Misalnya langkah-langkah urutnya baku, tidak gonta-ganti, yaitu yang pertama memasukkan masalah, mengumpulkan data, menyusun dugaan, eksperimen, dan seterusnya. Yang keempat, ciri-ciri ilmu biologi menggunakan cara berpikir logis sesuai dengan akal, sebab akibat. Contohnya mengobati penyakit dengan batu ponari
Akhirnya dari Surabaya di sebuah perguruan tinggi mengambil batu ponari, diteliti ada apa batu itu, mengandung zat apa. Ternyata banyak orang sembuh dari air yang dicelupkan batu ponari, tapi para ilmuwan tidak bisa menemukan secara logis zat-zat yang bisa menyembuhkan penyakit. Itu tidak logis, biologi itu logis. Contohnya ini, terapi salat tahajud. Terapi salat tahajud diteliti ternyata menimbulkan kekebalan tubuh. Orang kalau sholat tahajud dengan khusyuk, maka gelombang otaknya alfa. Ketika gelombang otak alfa, maka peredaran darah lancar, sistem imunnya juga berkembang dengan baik. Sehingga orang ketika sholat tahajud, habis sholat tahajud, maka dilihat hormon kortisolnya turun. Berarti dia makin baik, makin tenang hidupnya. Ya, seperti itu. Sehingga orang itu bisa hidup tenang karena sholat, bisa menemukan ketenangan ketika sholat. Bahkan Ali bin Abi Thalib biar nggak terasa sakit, dia minta dicabut panah ketika sedang sholat agar tidak merasakan sakit. Yang keempat, hasil kajian harus bersifat objektif. Objektif lawannya subjektif. Objektif sesuai dengan kenyataan, tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Subjektif tidak sesuai dengan kenyataan dan dipengaruhi pendapat pribadi. Misalnya saja, ada seorang non-muslim misalnya, dia meneliti sholat tahajud. Ketika non-muslim, ketika dia berpikir objektif, ternyata sholat tahajud bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Maka dia harus mengikuti dari hasil penelitian. Dan sholat tahajud dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara internasional, masuk dalam jurnal internasional. Berarti ini kebenarannya diakui oleh orang lain, oleh orang umat beragama lain, seperti itu. Selanjutnya, teori yang dihasilkan berlaku umum. Semua orang muslim itu jika sholat tahajud, maka dia bisa hidup tenang, asalkan khusyuk. Tapi kalau mungkin non muslim sulit kalau sholat tahajud dengan khusyuk, seperti itu. Yoga misalnya dapat meningkatkan kesehatan. Selanjutnya, kalau kita bicara tingkatan organisasi, sasaran biologi itu makhluk hidup ya. Sasaran biologi itu makhluk hidup. Objek sasaran biologi itu ada tingkatan-tingkatan dari yang kecil sampai yang besar. Di sini sel-sel itu bersatu membentuk jaringan. Jaringan-jaringan bersatu membentuk organ. Sekumpulan organ misalnya itu membentuk sistem organ. Sekumpulan sistem organ membentuk individu. Sekumpulan individu membentuk populasi. Sekumpulan populasi membentuk komunitas. Sekumpulan komunitas membentuk bioma. Dan selanjutnya sekumpulan bioma membentuk biosfer. Kita bahas satu persatu. Nah, sekarang yang paling kecil, tingkatan organisasi yang paling kecil itu adalah sel. Ini yang paling kecil, nomor 1. Apa itu sel? Sel adalah unit struktural terkecil makhluk hidup, enggak dapat dibagi-bagi lagi. Kalau kita lihat batang tanaman Curcus subur, batangnya, penampang melintangnya diamati dengan mikroskop, maka ada kotak-kotak seperti ini, seperti kamar-kamar, itu disebut sebagai sel. Sekumpulan-sekumpulan sel itu akan membentuk jaringan. Apa itu jaringan? Sekumpulan sel-sel yang melakukan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Itu sel, jaringan. Jaringan itu ada jaringan ikat pada hewan ya, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf. Beberapa jaringan bersatu itu membentuk organ. Ini yang ketiga. Apa itu organ? Organ itu sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu. Contohnya ini adalah organ jantung, organ paru-paru. Nah, lalu ada organ hati, lambung, usus, ginjal. Nah, ini organ-organ yang terdiri beberapa jaringan. Beberapa jaringan nanti akan membentuk sistem organ. Apa itu sistem organ? Sekumpulan organ berbeda untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya sistem pencernaan makanan itu terdiri dari beberapa organ. Dari sini mulut, kerongkongan, lambung,
usus halus, usus besar, anus. Peredaran darah juga terdiri dari beberapa organ. Contohnya adalah jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah organisme atau individu. Itu yang kelima. Itu adalah kumpulan dari berbagai sistem organ. Contohnya pada manusia, ini ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan. Kalau pada tumbuhan tidak punya sistem organ, dia hanya punya organ. Organ itu bisa batang, daun, bunga, buah, biji, akar. Nah, sekumpulan, tapi ada juga makhluk hidup yang tidak punya jaringan, hanya satu sel. Contohnya adalah bakteri, protista, bahkan virus itu organisme makhluk hidup yang tidak dapat dikatakan sebagai seluler, yang tidak dapat dikatakan sebagai sel karena saking sederhana strukturnya. Nah, sekumpulan dari organisme itu membentuk populasi. Populasi itu sekumpulan makhluk hidup sejenis. Contoh ini adalah kumpulan rusa. Selanjutnya sekumpulan populasi itu membentuk komunitas. Apa itu komunitas? Kumpulan dari populasi yang saling berinteraksi di satu tempat. Contohnya di sini ada kolam, ada populasi ikan sebagai konsumen, ada tumbuhan. Itu komunitas. Sekumpulan komunitas itu nanti akan membentuk ekosistem. Apa itu ekosistem? Suatu sistem yang terdiri atas komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik. Tak hidup, contoh tanah, air, udara. Ini ada ekosistem. Ada komponen hidupnya, kijang, ikan. Tak hidupnya abiotik, tanah, air, udara. Nah, sekumpulan ekosistem itu nanti akan membentuk bioma. Apa itu bioma? Bioma itu kumpulan ekosistem di dunia. Ada bioma gurun di daerah padang pasir, padang rumput di mana tumbuhan didominasi oleh rumput. Taiga itu di daerah yang hampir kutub tapi bukan kutub, di mana hewan-hewannya ada beruang, ada pinus, ada cemara, itu di daerah Eropa. Lalu ada juga hutan tropis, ya bioma itu di Indonesia. Hutan gugur itu hutan yang hanya satu jenis saja. Dan ciri khasnya kalau musim kemarau menggugurkan daunnya. Ada tundra itu jarang ada pohon-pohon besar karena ada di daerah kutub. Sekumpulan bioma itu nanti akan membentuk biosfer. Apa itu biosfer? Tingkatan paling kompleks dalam ekosistem, dalam kehidupan. Meliputi bumi, lapisan bumi, litosfer, air, hidrosfer, dan atmosfer udara seperti itu. Itu tingkatan organisasi kehidupan. Nah, tadi saya katakan bahwa ilmu biologi itu sangat luas sekali, sehingga perlu cabang-cabang ilmu biologi. Contohnya embriologi, embrio, ilmu tentang perkembangan embrio. Di sini, ya, sperma, ovum ketemu jadi zigot. Zigot ketemu jadi embrio, berkembangnya dari marula, blastula, lahir bayi. Nah, ini manfaatnya dalam bidang apa? Untuk dokter spesialis kandungan. Botani, mempelajari tentang semua segi tumbuhan. Apa manfaatnya? Pertanian. Nah, tugas Anda untuk dikirim ke e-learning, di tugas pengetahuan yaitu menyebutkan 10 cabang biologi. Ya ini, ada 4 sampai 10 kamu isi. Bidang kajiannya apa, manfaatnya apa. Ini untuk melatih Anda dalam bidang analisa. Ini soal yang hot. Selanjutnya, jelaskan bahaya ilmu biologi. Nomor 2. Yang keempat, jelaskan manfaat biologi dalam bidang pertanian, kedokteran, lingkungan, dan industri makanan. Kerjakan di buku tulis, di foto, kirim di e-learning. Nah, moto, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.